Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tabassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yanbaghi alaihi ilman syahadallahu tariqahu ila jannah. Sadaqallahu rasuluh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali dan mengikuti kajian tafsir tematik dengan rujukan Tafsir Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Minhaji. Dan kita sudah sampai surat Al-Baqarah. Pada pembahasan kita yang lalu kita membahas mengenai tentang fase-fase yang diturunkannya, mengenai tentang pengharaman minuman, yaitu ayat 219. Dan juga kita sudah masuk materi mengenai tentang menjaga harta anak yatim atau al-wilayatu ala malil yatim. Nah, ini kalau kita baca di dalam surat An-Nisa, kita bisa lihat di situ mulai ayat 8, 9, 10, 11 mengenai masalah warisan. Ada kaitannya sangat baik, dan anak yatim itu kita harus lindungi, kita harus jaga, dan itu merupakan kewajiban dari Allah. Dan mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan dulu ayat yang akan kita bahas ini. Ini adalah merupakan kewajiban bagi kita setelah kita itu berbicara dari mulai wanita yang haid, bagaimana sikap kita, dan yang berikutnya Allah, bagaimana cara kita membersihkan diri kita. Kita harus berusaha menjadikan diri kita orang yang tidak memakan makanan yang haram. Nah, ini juga menyangkut soal masalah kalau kita makan harta anak yatim itu, kita tidak memakannya, melainkan kita memasukkan kayu bakar ke dalam perut kita. Artinya apa? Nggak akan ada ketenangan bagi siapapun juga yang memakan harta anak yatim ini. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim.
Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini ayat kaitannya sangat erat dengan ayat sebelumnya, yaitu kita berbicara mengenai masalah minuman, apa yang telah diharamkan oleh Allah, ataupun sistem perdagangan. Jangan sampai ada dagang unsur riba. Sekarang ini dagang unsur riba itu ya contohnya banyak, termasuk gurur. Di dalam fikih itu ada namanya bab suf'ah, membeli barang tapi kita percaya aja sama orang. Seperti kita itu sekarang ini belanja menggunakan online. Itu namanya suf'ah. Kalau kita tidak mengenal orang yang memiliki barang, maka boleh jadi itu ada gurur, yang dimana sering terjadi begitu barang itu sampai, kok barangnya begini, nggak sesuai dengan gambarnya. Sedangkan dalam jual beli itu Pak, ada akad ijab qabul. Saya terima barangnya dan terimalah uang saya. Yang punya barang, saya terima uang dan saya serahkan barang saya apa adanya. Nah, bagaimana kalau orang itu membeli suatu barang, ya, tidak ada spesifikasinya. Nah, kalau dia terangkan apabila nanti sesuai dengan spesifikasi yang saya berikan, maka silakan dikembalikan, ya kan? Di-return. Lain halnya, sekarang kan petani itu sudah juga menggunakan online. Harga barang, umpamanya bawang, dia pajang semua dari Tegal, ya kan? Itu lebih murah belinya. Cuman dia bilang ini barang baru panen, hanya dilayukan batangnya. Silakan Anda beli sekilo sekian, gitu. Ya kalau kita hitung timbang kita beli di pasar murahan itu. Dengan syarat tentunya kita itu yakin bahwa ini memang dari pedagang, dari petani bukan pedagang. Dan kita tahu di mana itu pertaniannya. Pokoknya sudah percaya, ada saling percaya. Tapi kalau belum kenal nggak boleh. Walaupun kita kenalan, kita cek, benar Pak, Bapak ini kan ada nomor teleponnya tuh, menjual barang Bapak, apa hasil pertanian Bapak. Ya, kalau dia angkat, betul Bu, Ibu bisa beli nanti barangnya begini. Itu nggak terjadi guru. Tapi apabila orangnya susah dihubungin, kita menggunakan online, dia tidak mencantumkan nomor telepon tuh verifikasi, itu lebih baik jangan. Itu nanti ada unsur penipuan. Nah sekarang ini banyak orang tertipu. Belum apa-apa karena dijual emas biasanya 1.500.000, dia menjual emas itu 750. Oh kita jual, kita beli aja gitu kan. Kita nggak pernah tahu siapa yang punya, apa ini emas benar atau tidak gitu kan. Itu gurur, pasti penipuan. Nah kalau kita memang ada tokonya toko apa, kita selidiki dulu. Benar nggak ini Pak emasnya emas apa? Nah, itu kalau kita jual beli. Maka dikatakan ya abda'u binafsika fatasaddaq alaih. Dalam jual beli itu mulai dari diri kamu, maka kalau kamu sudah membenarkan atas orang yang bermuamalah silakan. Tapi kalau kamu antara percaya dan tidak, maka tidak boleh diteruskan dan hasilnya haram Pak.
Ini banyak kita. Jadi dari mulai itulah. Nah, berikutnya kita lihat lagi di sini ya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian tuh berpikir tentang dunia dan akhirat. Nah, ini masalah jual beli ya. Maka kata Allah, kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah menjelaskan tentang cara kita bermuamalah tadi. Gak boleh ada gurur, gak boleh ada unsur riba. Contoh begini, adik memproduksi suatu benda, katakanlah dia produksi itu baut gitu. Terus saya sebagai broker, terus akhirnya saya nggak punya uang. Gini, Ustadz, kalau Ustadz bayar kontan, ya beli barang saya lah. Ini 100 rupiah. Tapi kalau Ustadz ini mau utang gitu kan, karena kita itu juga berkaitan tentang bank gitu kan, Ustadz belilah 102 rupiah. Ya kan? Gimana nih? Ada nggak unsur riba kalau kontan 100, kalau bayar ke belakang 200? Jelas itu riba. Kalau kita menghindari riba itu jangan begitu. Udah, kau jual aja, nanti berapa untungnya. Kalau laku 1000 dua ya serang 1 untungnya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia itu ambil aja barang, nggak apa-apa, ntar saya bayar guys 102, nggak apa-apa gitu. Nah itu pas sedikit aja bedanya. Nah ini sampai seperti itu Allah jelaskan. Sama dengan masalah wala ta'kulu amwalal yatama, jangan kau makan harta anak yatim. Ayat ini berlaku khususnya untuk keluarga ahli waris, istri, orang tua. Nah, kalau anak kita meninggalkan anak yatim dan meninggalkan kekayaan, itu harus jelas, kan harus dibagi cepat. Walaupun anak yatim itu masih kecil, kan ada waktunya menyerahkan. Umpamanya istrinya dapat 1/8, orang tuanya 1/6 gitu kan. Ya kalau uang 1 miliar ditinggalkan, istri dapat 125. Nanti bagian anak berapa, laki, perempuan berapa. Ya sudah, bagian anak itu diamanahkan, dititipkan. Apakah sama ibunya atau sama orang tuanya. Sampai Allah bilang, wabtalul yatama hatta yablughu asyuddah. Kalau kamu mau serahkan titipan uang anak yatim itu, ujilah anak yatim itu sampai dia balik. Nah, tahu-tahu kita nggak jalankan itu. Terus kita titipkan harta anak yatim ini, kemakan oleh kita. Haram. Walaupun kita orang tuanya, habiskan dulu gitu kan hak kita itu, kita kasih anak yatim nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita takut kehabisan jatah kita, uang kita, bagian kita itu, terus kita gunakan harta anak yatimnya masih kecil, itu namanya memakan harta anak yatim. Nah inilah makanya hukuman yang seperti itu akan terkait di dunia dan di akhirat. Ini juga masalahnya. Urusan anak yatim itu bukan dunia. Bukan semata-mata urusan di dunia ini, tapi di akhirat. Makanya kata Nabi, kafil yatim ma'ana fil jannah. Orang yang mengurus anak yatim, melindungi anak yatim, menjaga anak yatim, ya, sampai anak yatim itu tumbuh kembang, dia balik, layaknya kita urus seperti anak kita sendiri.
dia akan masuk surga bersamaku. Nabi mengatakan seperti ini. Ini Nabi, ini kita. Kalau menurut pandangan Al-Quran lebih sentris. Kalla balla tukrimunal yatim. Yang benar orang miskin itu karena dia tidak mau memuliakan harta anak yatim. Memuliakan anak yatim. Kalau orang nggak peduli anak yatim, ya sudah miskin. Dalam surat Al-Fajr ini 17, 18, 19, 2 teman. Satu, orang itu miskin kalla balla tukrimunal yatim karena dia tidak mau memuliakan anak yatim. Apakah itu cucu kita? Apakah itu ponakan kita? Apakah itu anak tetangga? Apakah itu anak yang kita tidak kenal ayah ibunya, tapi meninggal? Maka wajib kalau kita takut miskin kita urus. Karena kalau kita nggak peduli dengan anak yatim, ya itu yang menyebabkan miskin. Jangan seperti orang zalim. Kalau diuji miskin, mereka selalu menyalahkan Allah. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahadan. Bahkan dia mengatakan ini semua karena Allah benci dengan saya. Tapi Allah menjawab, kalla balla tukrimunal yatim. Yang benar kalian miskin itu karena enggak peduli dengan anak yatim. Yang kedua, wala tahaduna ala tu'amil miskin. Karena kalian tidak mau memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, wa ta'kuluna turasa akalama. Karena kalian itu serakah. Khususnya dalam soal pembagian harta warisan. Ini ada kaitannya juga. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kata Allah ayuhan nabi anna hukmu ta'atil khamr, bahwa hukum sebelumnya mengenai tentang khamr syarban atau minum khamr, wa bai'an jual beli khamr, wa bai'an wa syara', wal khamru kullu musyakkarin khamirul akli. Yang dimaksud dengan kemarin minuman keras, semua bentuk minuman keras itu adalah semua yang memabukkan. Nah, setelah Allah berbicara mengenai tentang jual beli khamr, ya, minum khamr, wa akhadul malu au ita'uhu bil muqamarati wal mubalighati allati fiha am. Atau karena kamu hanya memberi uang atau memberikan minuman, ya, beri uang untuk beli minuman atau memberikan minuman, ya, sehingga orang itu bisa meminum minuman keras, maka itu juga bagian dari dosa yang dilarang. Dalam hadis dikatakan ada 9 mengenai tentang al-halal wal haram. Umpamanya hukum minuman atau judi atau perzinahan. 1. Dari mulai orang yang punya kebun anggurnya, ini saya ceritakan kemarin sudah. Kalau kita tahu kebun anggur kita itu dicharter oleh pabrik minuman keras untuk bikin khamr, maka kita juga menjual khamr, menjual anggur itu jatuhnya haram. Bapak bisnis tape, kalau dibuat dijual di pasar nggak apa-apa. Tapi Bapak bikin tape khusus sampai tape itu lembek, airnya ditiriskan, diperes. Buat apa? Buat minuman keras. Maka jual air tape itu haram. Yang kedua, orang yang mengantarkan hasil peresan tape atau minuman keras itu bukan hanya yang punya ladang. Ini yang metik dan yang mengantarkan ke pabrik. Maka dia mendapatkan upah, upahnya haram.
3, orang yang bekerja dan memiliki pabrik minuman keras, hasilnya haram. 4, orang yang mendistribusikan ke toko-toko. Kalau Bapak usaha mobil angkutan, maka hasil sewanya haram. Yang 5, penjualnya di warung haram, brokernya haram. Yang 6, yang membelikan. Kita nggak minum, tapi karena pesta di rumah kita, tamu-tamu pada minta minuman keras. Tamu itu pada dosa, Bapak yang cuma minumin doang juga haram, kena dosa. 7, yang menyediakan fasilitas. Ya, Bapak punya tanah, punya restoran, orang bawa minuman keras, dia pinjam tempat kita lah, karena kita warung kopi, memfasilitasi, haram. 8. Yang ke-8 ini bartender. Dia nuangin, ngocok pakai es, ya kan, disadur, pencampur. Pokoknya bartendernya lah, haram. Ke-9 baru sampai pada peminum. Begitu pula judi. Jadi penyedia fasilitas online hasilnya haram. Orang operatornya ya Pak, banyak anak-anak muda kerja ke Vietnam, ya, Cina, yaitu operator judi. Saya gak kaget juga, Bang, gajinya berapa? Ya kalau dirupiahkan kira-kira 28 juta Pak. Tapi ikut ceramah dia. Ini kalian kerja apa di sini? Operator judi, Ustaz. Ya haram. Penyedia online, operator judi, ya kan. Pemodal, haram. Siapa lagi terus? Orang yang punya uang, udah lu pasangin aja. Haram. Walaupun dia nggak main. Dan orang yang bekerja sebagai joki, haram hasilnya. Pelakunya haram, baru menyentuh, hasilnya haram. Jadi tidak pernah berdiri sendiri orang itu melakukan suatu perbuatan dosa. Pasti ada pendukungnya. Coba dibaca dalam surat Al-An'am 151. Allah mengatakan wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan sekali-kali kamu dekati perbuatan maksiat itu, baik yang kelihatan maupun tidak. Selama kamu itu sadar, kamu itu mendekati maksiat itu, maka kamu udah dosa. Kecuali dengan maksud kamu mau nasihati, menyetop. Tapi cuman gua lihat aja lah orang lagi main judi. Liatin lah. Haram. Analoginya penduduk neraka itu ditanya oleh Rasulullah pada waktu Mi'raj. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Lam naku minal musallin, karena aku salatku enggak diterima. Apalagi yang kedua, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, karena aku suka nemenin orang yang lagi ngerumpi. Nemenin doang. Apalagi pelakunya. Wa kunna nakhudu, kami ikut duduk ma'al khaidin, bersama orang yang duduk lagi sedang ngerumpi di masjid. Orang yang ngerumpi, karena kayaknya penting perumpian ini, dengerin kencangan dikit biar saya dengar. Yang ngerumpi masuk neraka, yang nyuruh kencangan biar dia dengar pun masuk neraka juga. Itu kata Allah. Jadi dari sinilah kias, dari sini maka sama hukumnya tadi.
Kalau kita itu tahu bahwa saudara kita, teman kita ini berbuat maksiat kepada Allah, maka kita kan seharusnya menyetop. Kalau kita nggak berani, tinggalin, jauhin. Nggak ada alasan, Pak. Tapi Bapak tahu itu perbuatan maksiat. Bapak nggak ada upaya. Tapi Bapak betah. Ya sama lah, kita tinggal di atas kotoran. Kita sih nggak main kotoran, tapi baju kita bau nggak? Bau. Begitu kita menjauh, kok bau ini. Bapak dekat tukang sate, Bapak nggak makan sate. Tapi karena bakarannya asap ke kita, di tempat sate sih kita nggak ngeluh. Begitu sampai kamar, ada AC, kok baju saya bau sate. Bapak makan sate? Enggak. Tapi duduk tadi, oh pantas. Sama. Itu wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, kalau kita lihat dalam pembahasan ayat mengenai tentang cara menjaga harta anak yatim itu, makanya kita pisahin. Karena kalau kamu tuh puasain, hari ini dengar nasihat Ustaz, lama-kelamaan nggak ada yang tahu. Udah kita tukar aja barangnya sama barang kita. Bisa nggak? Coba kalau kita pisahkan kan enggak. Semua orang itu berbuat dosa. Tidak langsung. Tapi bertahap. Orang bohong. Pertama dia bohong sih, gemeter. Padahal enggak ditanya, enggak diapa. Karena kita itu bertemu, bapak kita yang kita bohongin. Bapak kita panggil, Salimin. Biasanya kan, iya Pak. Tapi karena kalau habis bohongin Bapak, Salimin. Salimin. Padahal Bapak kita nggak tahu. Kita udah punya rasa takut. Jadi semua perbuatan maksiat itu pada hakikatnya adalah ditolak oleh hati kita. Cuman kalau udah terbiasa kita melakukan kesalahan itu, ya hilanglah antipati kita pada perbuatan dulu itu. Kalau kita sudah mentolerir keburukan itu. Makanya dalam ilmu hereditas yang bisa mempengaruhi kehidupan seorang itu 4. 1, orang tua. Hati-hati Pak. Apakah kita mempengaruhi anak itu yang baik atau yang buruk? Tergantung kita. Makanya ada hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan saleh baik. Wa abaihuma, ibu bapaknya lah yang menentukan anak itu Yahudian, dia jadi orang Yahudi, Majusian, atau dia menjadi penyembah matahari, au Nasronian, atau menjadi orang Kristen. Pak, itu tergantung bapak ibunya. Kita ini jadi orang Islam kebanyakan karena bapak kita orang Islam. Coba kalau bapak kita orang Hindu, mungkin Hindu. Kecuali kalau kita itu terus mencari hidayah. Bagus. Kan ada tuh membuat konten Raymond. Itu bapaknya kan Korea. Terus karena bapaknya itu kawin, ya menikah sama orang Islam, ya kan? Awalnya anak itu enggak Islam. Tapi usaha ibunya ini kuat mendekatkan dia dengan pelik. Lama-kelamaan bicara Islam, Mbak. Dengan pergaulan pelik itu. Si Raymond. Ibunya tuh sudah payah, gimana caranya? Ya coba aja. Siapa yang didekati tokoh Islam sama anakmu? Kan kaya tuh Pak, konten tuh. Mobilnya aja sport bergoni itu Pak. Kaya anak muda, belum nikah. Rumahnya di Lipo. Tapi dengan upaya anak ibunya itu, kena sering umrah sama saya ibunya ya. Cici itu, deketin ustadz-ustadz, ngomong. Akhirnya dia diajak buat konten, pengalaman hidupnya. Kenapa dia menjadi anak yang sukses. Dari umur 19 tahun udah sukses.
membuat konten macam-macam, menganakap pintar. Tapi dengan didekatkan dengan ustadz-ustadz, akhirnya sekarang cinta Islam. Dia membuat konten Islam. Nah itulah makanya. Jadi yang kedua, samping orang tua, itu adalah lingkungan. Siapa temannya? Yang ketiga, yang bisa mempengaruhi itu adalah baru pendidikan. Nah yang keempat, agama. Faktor dominan yang bisa mewarnai kehidupan seseorang. Jadi orang tua, lingkungan, termasuk teman, siapa temannya, di mana dia sekolahkan. Nah yang keempat, barulah pengaruh agama. Bisa berubah keadaan orang. Maka kalau kita ingin anak kita itu berakhlak, ya ajarkanlah agama. Nah, di dalam pendekatan dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran ini, makanya Quran itu sangat tematik. Bukan sekedar diturunkan itu tematik, tapi sangat tematik. Coba kita bicara dari mulai puasa, mensucikan diri. Terus bicara masalah haji. Habis bicara masalah haji, nah berbicara masalah jihad. Habis bicara masalah jihad, kita bicara mengenai tentang wanita yang haid. Habis wanita yang haid, kita bicara lagi masalah makanan, minuman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah Allah berbicara mengenai masalah makanan, minuman, nah Allah berbicara lagi mengenai tentang harta anak yatim. Semua ini intinya orang itu akan melakukan suatu perubahan itu tidak bisa secara tiba-tiba, tapi proses. Kenapa? Ketika bicara anak yatim ini, mereka bertanya ya Muhammad kepadamu mengenai tentang harta anak yatim. Mau diapain? Umpamanya kakak kita meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Mau diapain itu? Anak yatimnya, yang kedua hartanya mau diapain? Kalau anaknya, istahul lahum khair. Kalau kamu overtaking, setelah itu kau lakukanlah perbaikan kehidupan anak yatim itu, layaknya kamu urus seperti kamu mengurus anakmu. Itu bagi mereka lebih baik. Artinya apa? Ketika kita mengurus anak yatim itu bukannya makannya, bukan hanya pakaiannya, tapi bagaimana supaya kehidupan anak yatim itu merasa aman, damai, terlindungi. Maka yang pertama itu bukan santunin, overtaking kamu. Begitu ayahnya tidak ada, jadilah kamu ayah anak itu. Itu kata-kata Islam. Sebagaimana diterangkan, kita lihat. Saya potong dulu. Wa qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, jadi Abi Hatim dapat diceritakan oleh bapaknya. Haddatsana Ali bin Muhammad Tanakis, dan menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad Tanakis. Haddatsana Abu Usama, dan menceritakan pula kepada kami, kata Hatim, Abu Usama. Anis Sa'ki, yaitu dari Sa'ki, tentang apa? Sa'ki At-Tamimi, yaitu dia mengatakan Sahidul Hasan, aku menyaksikan Hasan, wa qara'a hadhil ayat, dan dibaca ayat ini minal suratul Baqarah, dari surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa tadi? 220. Kita lihat. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Semoga kamu selalu hidup, berpikir, mempersiapkan kehidupan di dunia
dan juga di akhirat. Ini yang pertama. Jadi Allah bermaksud, kata Nabi, kenapa di tengah-tengah ayat ini, awal ayatnya mengatakan fid dunya wal akhirah. Karena banyak orang hidup hanya memikirkan dunia. Ada pula orang hanya memikirkan akhirat. Tapi Allah menyuruh, pikirkanlah dirimu itu untuk kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Seimbang. Kalau Bapak itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, boleh cari dunia. Tapi ingatlah masih tersisa waktu Sabtu dan Ahad. Kau gunakan nggak untuk akhirat? Buat orang yang mendengar nasihat ini, udah mau kemana sih? Waktuku sudah habis untuk dunia, Senin sampai Jumat. Masa Sabtu juga aku pergi ada pengajian di masjid. Masa Minggu juga saya mau pergi. Dari 7 hari, 2 hari. Masa saya juga mencari kesenangan duniawi. Ada nggak yang begitu? Jarang. Kadang-kadang sholat saja subuh dibangunin, bang bangun. Ini kan hari libur. Mesti kan begitu hari libur, dia lebih semangat biasanya bangun azan 1 jam sebelum azan. Bangun tumben bang, iya ini kan hari libur. Nanti kan kalau ngantuk bisa tidur paginya. Mestinya begitu, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bapak, maghrib di mana-mana. Namanya sholat dalam musafir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala zikir, wala apa. Kabur aja. Boleh enggak? Boleh. Bahkan musafir jangankan zikir, sholatmu bisa kau satukan, kau jama qashar, yang 4 jadi 2. Orang kalau sudah menjama qashar, emang ada qobliyah ba'diyah? Nggak ada, yang wajib di qashar dikurangin. Masa jama qashar ada qobliyah ba'diyah? Yang benar aja kan? Allah juga tahu, tapi begitu Sabtu, Ahad, udah Pak, jadi qashar. Di rumah. Sudah Pak, maghrib ke isya di masjid. Bahkan ada taklim. Ada nggak yang strength seperti itu? Jarang. Wah, ini kan hari untuk anak, untuk keluarga, ya kan? Bagi itu masih urusan dunia. Kalau udah urusan sholat berjamaah, sholat sunnah, taklim, itulah hak tubuh kita. Hak kita. Walaupun Allah bilang, mestinya kita mintakan seimbang dunia dan akhirat. Coba pikirkan, mata-mata. Ini ayat maksud di dunia wal akhir. Jadi dalam kesibukan itu jangan kepikirannya dunia, akhiratmu. Allah menuntut seimbang. Jadi kata-kata di dunia wal akhirah di awal dari ayat ini, karena begitu banyak orang itu hanya berpikir masalah dunia. Sampai dari hari Senin, ketemu Senin lagi dunia dipikirkan. Padahal di sini dikatakan, qala hiya wallahi liman tafakkara fiha. Kata ayat ini diawali dengan suruh berpikir masalah dunia akhirat seimbang itu, agar kamu mau menggunakan akalmu. Liya'lama, agar kamu tahu, anna dunya, bahwa orang hidup di dunia ini darul bala, tempat kita diuji. Salah satu banyak orang yang nggak sadar,
Orang itu ngejar jabatan, ngejar harta sampai lupa urusan agama. Itu karena mereka nggak sanggup menghadapi ujian. Sehingga dia tidak bisa membagi waktunya. Sampai kalau bisa waktu itu jangan cuma hanya 7 hari, 8 hari, 9 hari. Ada nggak yang begitu? Banyak. Gak puas kerja di kantor, dia bawa pekerjaan itu ke rumah. Seharusnya dia bercengkrama dengan anak-anak, seharusnya bercengkrama dengan istri, seharusnya dia bersosialisasi dengan tetangga. Sampai di rumah pun gak keluar-keluar. Kerja, ada gak Pak? Itu kan namanya cuman dia gak minta. Kenapa sih hari cuman 7? Suruh berpikir kita. Kenapa harus berpikir? Kata Ibnu Jarir, dengarkan ini Pak ya. Summa inna dunya pana'un. Kemudian tidak pernah berpikir kita bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi. Semuanya itu berubah-ubah. Semuanya ini binasa. Termasuk kita. Maka dalam hadis, dalam ilmu tauhid dikatakan, siwallah hadisun. Selain Allah itu adalah baru. Dan sesuatu yang baru diciptakan oleh Allah itu sifatnya adalah fana'un, berubah-ubah. Bapak sekarang ini cinta dunia. Nanti begitu udah dapat dunia semuanya itu, Bapak bosan. Gua mau apain ini uang? Ah udah, gua buat mager laut aja udah. Coba, orang kan kurang gawe Pak. Laut dipagar 36 kilo. Coba masuk akal nggak itu Pak? Kalau dia nggak kebanyakan uang, nggak mungkin laut dia pagar. Saya tadinya nggak heran Pak, ternyata saya kan iseng-iseng berapa hari habis kena saya di Cilegon, gue melihat pagar tuh, bener Pak. Saya sewa bot itu, ya Allah, ini kenapa nggak pada protes petani? Emang bisa keluar dari situ Pak, dapat petani kalau ke 36 kilo nyari ikan kemana? Bingung tuh, aguan tuh udah bingung. Duitnya saking banyaknya Pak. Kalau nggak percaya lagi Bapak bingung. Ada orang saking bingungnya duit buat apa? Dia pakai Alphard. Anaknya pakai Land Cruiser. Anak-anak yang lain pakai mobil Gemini yang harganya itu 1,3 miliar. Bapaknya ada Land Cruiser, ada Alphard. Sampai dia pakai bingung, mobilnya dia bingung, lupa. Pak, itu mobil siapa? Mobil siapa ya? Kata anaknya, mobil bapak juga. Bingung kan Pak? Ada nggak begitu? Banyak Pak. Jangan jauh-jauh di Bekasi banyak begitu. Saya tanya Pak, itu mobilnya yang double cabin kemana? Di mana saya taruh ya lupa tadi. Itulah dunia Pak. Mau diapain? Nah di sini dikatakan makanya wa annal akhirah darul jaza. Kalau besok kita di akhirat itu kan saatnya kita itu menerima balasan. Dan balasan itu apa yang kita lakukan. Kalau balasan kebaikan ya kebaikan. Makanya selama di dunia jangan lupa berbuat kebaikan, bersedekah, berjariah, beramal. Nanti di akhirat tinggal mengalir itu. Kita nggak tahu-tahu juga nggak ada orang yang bacain doang apa. Kata Allah, ini nih tanah yang kau jariahkan. Ini hartamu yang kau berikan anak yatim. Makanya kata Allah, kalau kita cinta dunia, kenapa nggak cinta akhirat? Cinta dunia, kita kerja, kita nyari. Begitu kita cinta akhirat,
di dunia kita sudah berikan semua, untuk akhirat tuh tinggal nadangin aja. Pengen makan durian montong, kata malaikat, yang lebih enak dari bawar atau emang durian montong biasa? Durian montong biasa aja dikasih yang lebih enak. Begitu Pak. Pikirkan itu ya. Jadi summa daru baqaun. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan di akhirat itu, nggak pernah berubah. Yang ada makin baik, makin bertambah kenikmatannya. Kalau di dunia, pertama itu enak, lama-kelamaan nggak enak. Dulu kita yang namanya makan durian itu, kalau bisa sampai ke leher, betul nggak? Masih muda. Begitu udah tua, nggak enak gitu. Satu aja udah mau muntah kita mual. Kalau dipaksakan, tangan udah pada kaku, betul nggak? Tapi di akhirat makin banyak makan, makin enak. Ustadz, ada buang kotoran nggak? Nggak. Di dunia kita buang kotoran, di akhirat nggak ada lagi. Apa yang kita mau pikirkan ini? Coba renungkan. Wahakadha qala Qatadah, demikian yang dikatakan ada Al-Qatadah wa Ibnu Jarih wa ghairuhuma. Wa qala Abdul Razzaq, dan berkatalah Abdul Razzaq an Ma'mar, dia dapat dari Ma'mar an Qatadah, dan dapat dari sumber yang sama Qatadah. Li ta'lamu, ayat yang berbunyi fid dunya wal akhirah, agar manusia itu mengerti fadlul akhirati ala dunya, bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik ketimbang kehidupan di dunia ini. Ini ingat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat an Qatadah, dari Qatadah, fa asarrul akhirati alal ula, maka hendaklah dalam kehidupan di dunia ini pengaruhi hidup kita sepenuhnya apa yang kita dapati di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, barulah Allah katakan, yas'alunaka anil yatama. Kalau begitu, ini bagaimana ini? Kalau kita mendapati anak yatim ini, Qul, katakan ya Muhammad, islah, perbaikilah kehidupan anak yatim itu. Apalagi kalau sebelumnya bapaknya miskin, sakit-sakitan, itu anak yatim udah TBC, obatin. Saya nerima anak yatimnya hampir rata-rata TBC. Kalau nggak TBC paru, TBC kelenjar. Itu 6 bulan tuh kita nggak kasih dulu, nyampur dia. Jadi kalau pemerintah mau peduli anak bangsa ini, kalau pengen anak-anak Indonesia pintar-pintar, Pak, berantas dah TBC. Apalagi daerah sini. Saya dapat anak yatim dari Gabus, umumnya TBC, Pak. Saya nggak tahu lah lingkungan kayak apa. Jadi itu kita obati dulu. Pokoknya kalau udah bertemu anak yatim, katakan ya Muhammad, urus yang lebih baik daripada ayah ibunya mengurus. Kalau ibunya itu bagus ngurus anak ini, udah kamu danain aja. Tapi kalau lihat sanitarinya, kehidupan ibunya jelek, ambil alih. Suruh dia pulang ke rumah. Itu yang dimaksud kul islah lahumul khair. Jadi buat anak itu lebih baik kau pisahkan dari kehidupan di waktu dia bersama ibu dan ayahnya dulu. Itu ciptakan yang lebih baik. Ini cara ngurus anak yatim. Jangan begitu ditaruh anak yatim ya Pak, tidur kasurnya juga masih jelek, tempat tidurnya lebih jelek dari Pak. Ciptakan panti asuhan itu membuat anak itu lebih nyaman, lebih enak. Makanya yatim saya nggak ada yang mau pulang. HP kita kasih, cuma ada waktunya. Motor kasih satu-satu. Sekolah lu, biar nggak minder. Udah nggak usah banyak
Berapa orang juga yang penting anak itu terjamin kuliahnya, bukan sekolahnya aja. Suka senang, banyak tanya, kamu masih mau suka di rumahmu atau lupa di sini? Kalau kamu suka di sini, udah, kamu minta apa? Karena ayat ini, jangan anak yatim dikomersialkan. Rumah panti asuhan, ya minder lah bocah. Kalau bisa di rumah kita, udah nyatu aja dengan rumah kita. Supaya anak itu mentalnya itu tumbuh, kuat dan sebagainya. Kata-kata perbaiki kehidupannya itu lebih baik buat kamu. Jadi bukan hanya disantuni, pendidikannya, sekolahnya, ya kan? Saya pilih sekolah mana kamu yang kamu suka. Saya nggak boleh mau sekolah agama, monggo. Kita pesantrenkan. Sekarang banyak yang saya pesantrenkan. Gontor, mana lagi, ya pesantren mahal lah, saya bilang nggak apa-apa, insya Allah rezeki dia ada, yang penting belajarnya bener. Yang pintar-pintar, ayo kamu sekolah kemana, ini disuruh oleh Allah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu hidup bersama atau hidup bersama satu atap, satu rumah, kau campurkan dengan keluargamu, maka itulah anak saudaramu. Fa ikhwanukum. Itu adalah saudaramu. Ya, kita makan durian, anak harus nyicipi durian. Kita makan mangga, makan mangga. Kita makan rendang, rendang. Makanya saya bilang kalau bawain saya makanan jangan cuma segini, nanti saya makannya nggak ketelan. Anak yatim saya sekian, bawain ya berapa bungkus sama apa yang saya makan. Kan enak Pak. Kalau bawa cuma gua doang, gua nggak ketelan. Orang anak itu tiap hari belajar rumah gua. Nanti saya makan, diliatin, nggak enak lah. Itu namanya fa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dia anak saudaramu. Gimana? Kalau kebiasaan orang Quraisy ngurus anak saudara itu lebih mulia, lebih istimewa, Pak, ketimbang anaknya sendiri. Orang Padang kan begitu, ya kan? Sama anaknya pelit. Tapi sama anak kakaknya, sama adiknya lebih hebat. Benar itu. Cuman kita kalau ngurus anak yatim harus kita lebih hebat. Kalau udah anak yatim minta jajan. Anak kita minta jajan pasti kita tahan-tahan. Anak yatim ngapain lu pelihara anak yatim kalau gitu? Kalau lu nggak bisa ngasih jajan. Itu Pak. Walau sya'allahu la'anatakum, niscaya kalau Allah kehendaki, kalau kamu menganggap itu adalah bagian dari keluargamu, bagian dari anakmu Pak, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya kepadamu. Janji Allah. Al-ayat, ini satu ayat, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Sufyan bin Waqi, haddatsana Jarir an Atha'i, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas qala, lamma nuzilat, tatkala ayat ini turunkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Maka kalau anak yatim itu kaya, udah kau titipkan saja kekayaannya itu, hak-haknya pada orang lain. Jangan kamu yang pegang, karena nanti kamu gelap mata. Itu maksud ayat tadi. Wa in tukhalituhum fahiwanukum. Kalau anak itu kaya, lupakan sedikit kekayaannya, titipkan pada keluarganya. Bawa itu ke notaris, ya. Ini anak kaya saya gini, terus gini ya. Saya titipkan sama bapak. Ini anak saya mau urus. Nanti kalau anak ini sudah selesai kuliah, sudah mau kawin, saya akan minta hartanya. Itu harus begitu maksudnya. Maka jangan kau dekati harta anak yatim. Ini ngurus anak yatim karena lihat anak yatim itu warisannya banyak. Salah. Itu yang nggak boleh.
Ini kata Qatadah. Berikutnya di sini dikatakan lagi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, karena nanti kalau kamu memakan harta anak yatim yang kau urus itu bizulmin atau zulman, dalam keadaan kamu itu seenakmu. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang kau makan itu sama kau masukkan api ke dalam perutmu. Maka orang yang memakan hak anak yatim, dia pasti miskin. Orang yang mengkomersilkan yatim pasti miskin, gak akan kaya dia. Jangan sampai kita menumpang kayak tukang topeng monyet, gak akan kaya itu, karena dia cari makan ngandelin monyet. Gak bakal kaya itu, Pak. Udah begitu. Jangankan anak yatim, monyet aja gak akan kaya. Jangan. Ingat, kadang-kadang monyet itu kecapean, ditarik lagi, ditarik sana, digebukin gitu kan. Gimana ya? Nggak boleh. Itu secara zalim namanya. Nah, begitu pula anak yatim. Oh, pagi disebar, cari duit. Ya kan? Terhasilnya dia yang menikmatin. Nggak bakal kaya. Itu memberdayakan anak yatim. Jangan. Udah, makanya yang paling bagus itu ya udah di rumah kita aja, makan apa adanya, kita harus cari. Kalau emang lagi kita kuat, udah makan aja semua hasil uang pencarian kita itu. Wa sayasnauna sa'ira, orang yang memakan harta anak yatim kelak akan dilemparkan ke dalam api neraka. In talak man kana 'alaiha, maka seharusnya kita menolak semua bentuk komersialisasi anak yatim itu. Jangan. Fa'azala ta'amuhu min ta'amihi, jangan kita makan, Pak, dari makanannya. Kalau bisa makanan kita suruh makan dia, berkah. Ingat. Wa syarabahu min syarabihi, jangan kita meminum dari minumannya. Kalau bisa minuman kita diminum. Maksudnya orang kasih makanan untuk anak yatim kita makan, enggak boleh. Orang kasih minuman, susu dan sebagainya, kita minum, enggak boleh. Walaupun kita mengurusnya, jangan. Maka kalau kita ngurus anak yatim, kaya kita. Jadi orang kaya benar. Ini ingat. Fakhalatu ta'amuhum, maka satukanlah makanan, biasakan. Ya, kita masak di rice cooker, dia suruh ambil. Kita goreng nasi, kalau bisa ambil duluan. Sampai Nabi bilang ini, seburuk-buruk hidangan yang dihidangkan dalam pesta perkawinan, yang dimana dalam pesta itu tidak ada anak yatim yang memakan makanan itu. Makanya kalau mau berkah, kalau mau makanan itu, Pak, bagus, jadi makanan yang penuh keberkahan, suruh anak yatim makan dulu. Ayo dek, makan dulu dek, biar yang lain ini makan. Kalau kita pesta, yang makan duluan, wih, VIP atau anak yatim? Saya tanya, yang makan di ruang VIP itu anak yatim, fakir miskin, atau tamu istimewa? Kalau saya tolak. Nah, orang lain aja, Pak, ada anak miskin nggak? Ada orang anak yatim nggak, suruh makan di situ? Saya sama-sama aja di sini. Jadi makanan yang paling buruk, yang paling jelek adalah dalam pesta perkawinan yang disediakan bagi para pembesar dan tidak ada orang miskin, terutama anak yatim yang makan. Nauzubillah min dzalik. Maka fakhallatu ta'amuhum bi ta'amihim wa syarabuhum bi syarabihim. Jadikanlah satu, apa yang kita makan anak yatim juga makan. Apa yang kita minum, anak yatim juga minum. Itulah, Pak, yang benar cara mengurusnya. Dan sampai sini dulu, sepanjang ini pembahasan tertutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.